Kita akan membahas hidangan kudapan atau snack atau makanan kecil ya, yang mana saudara sebagian besar sudah ujian praktek membuat snack, membuat hidangan kecil, walaupun ada 2 kelompok yang ujiannya tertunda ya. Kalau kita bicara tentang makanan kecil atau hidangan kecil, itu bisa dibuat dari berbagai macam bahan. Yang penting bahan yang paling sederhana bisa Anda buat sedemikian rupa supaya tampilannya menarik walaupun itu hanya bahan dari singkong. Dan ternyata mahasiswa memilih materi untuk ujian praktek, ada yang sederhana, ada yang simpel, ada yang mudah, ada yang tingkat kesulitannya tinggi. Tetapi hasilnya mayoritas sangat menggembirakan. Artinya ilmu membaca resep, menilai resep, itu Anda sudah paham, sudah bisa memilih mana resep yang hasilnya bagus, dengan mana resep yang hasilnya mungkin kurang maksimal gitu ya. Paling tidak Anda bisa memilih komposisi bahannya. Kalau bahan dari sumber karbohidrat sekian itu diberi bahan cair berapa, telur berapa supaya hasilnya lebih baik. Kalau saudara melihat slide yang ada di layar, itu mayoritas dari bahan singkong. Tapi tampilannya tidak kalah dengan hidangan-hidangan yang dari luar. Hidangan-hidangan yang dari Eropa, hidangan-hidangan yang dari Asia, yang mungkin sekarang lagi tren. Memang masakan kita, masakan Indonesia itu kurang berdandan. Kalau ditampilkan di dalam outlet-outlet, masakan tradisional kita, masakan Indonesia itu kurang berani membuat tampilan yang mewah, itu kurang berani. Ya kurang berani. Kalau kita melihat tampilan-tampilan yang masakan-masakan luar, katakanlah donat. Di masakan kita, di snack di Indonesia, donat sudah kita kenal dari dulu. Tapi tampilannya apa? Hanya dikasih topping gula halus. Tapi kalau kita melirik di Dunkin Donat, toppingnya sangat bervariasi, sangat menarik, membuat orang berselera untuk membeli, berselera untuk makan. Tapi kalau kita melihat jajanan tradisional yang dijual di pasar, sama-sama donat, ya sama-sama donat, tapi tampilannya ya cuman kalau nggak dikasih gula halus, dikasih meses, gitu ya. Sekarang sudah lebih variasi dikasih coklat atau dikasih kacang gitu. Tetapi dari segi tekstur, dari segi rasanya, ya, dari segi rasanya itu jauh berbeda. Kalau kita makan snack, itu waktu kita kunyah, kita makan, itu waktu di mulut itu tidak seret, tidak keras, lembut teksturnya, rasanya enak. Itu pasti akan diminati oleh banyak masyarakat ya. Kalau kita bicara tentang sejarah, sejarah makanan kecil atau sejarah kudapan di Indonesia, itu awalnya zaman dulu. Kudapan itu hanya disajikan sebagai sesajen atau sarana untuk menggabungkan manusia dengan arwah leluhur kita. Makanya tampilannya kurang begitu diperhatikan. Tampilannya kurang menarik karena hanya digunakan untuk sesajen. Kemudian berkembang lagi tidak hanya disajikan sebagai sesajen ya, tapi dipakai untuk upacara adat. Ya, upacara adat itu apakah kaitannya dengan budaya, apakah kaitannya dengan agama, apakah kaitannya dengan yang lain. Tapi biasanya dipakai untuk upacara adat.
Tapi dengan perkembangannya waktu, kemudian ahli-ahli kuliner sudah banyak yang muncul, sudah banyak yang punya kreativitas di dalam membuat aneka hidangan snack, maka snack itu bisa dijadikan sebagai hidangan sehari-hari atau hidangan selingan. Hidangan di antara waktu sarapan sama waktu makan siang atau hidangan selingan di antara waktu makan siang dan waktu makan malam. Jadi kalau di penyelenggaraan makanan banyak atau mungkin orang lagi rawat inap, pasti jam 9 sampai jam 10 akan muncul snack. Begitu juga sore, jam 3 akan muncul snack. Karena apa? Hasil penelitian bahwa asupan makan yang seharusnya sekian kalori, sekian protein, itu tidak semua orang mampu menghabiskan hidangan itu untuk sarapan, makan siang maupun makan malam. Makanya dengan adanya hidangan selingan jam 9 dan jam 3 itu diharapkan asupan makannya itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kalori sekian, protein sekian itu akan bisa tercukupi, akan bisa masuk dalam tubuh kita. Karena sebagian orang itu kalau makan tuh enggak bisa banyak. Bu, saya tuh kalau makan itu enggak bisa dalam jumlah yang banyak. Sedikit tapi frekuensinya sering. Sarapan selingan jam 9, makan siang selingan jam sore, jam 3, dan makan malam. Dan harapannya selingan-selingan itu bisa Anda sajikan berbagai macam hidangan kudapan. Bisa dari sumber karbohidrat, tambah protein, hewani, nabati, sayuran maupun lainnya. Itulah sejarah kudapan di zaman dulu. Ya, makanya kalau kita bicara tentang snack makanan kecil, istilahnya banyak. Istilahnya ada yang mengatakan kudapan, ada yang menyampaikan sedap-sedapan, ada juga yang mengatakan jajanan atau makanan selingan atau snack atau makanan kecil. Istilahnya banyak. Namanya makanan kecil, makanan selingan, ya. Makanan jajanan atau kudapan, maka diharapkan porsinya tidak terlalu banyak, khususnya kandungan kalorinya tidak terlalu besar. Ya, makanan kecil atau snack itu biasanya makanan yang menggunakan bahan makanan dari sumber karbohidrat. Kecenderungan karbohidrat, lemak, itu yang paling banyak. Tapi Anda sebagai ahli nutrisionis, ahli gizi, ahli pangan, harapannya bisa membuat satu produk makanan kecil yang kandungan gizinya relatif lengkap. Ada sumber karbohidrat, ada bahan makanan hewani, ada makanan nabati, ya, dalam bentuk kecil, misalnya donat. Donat itu kan hanya sumber karbohidrat, lemak, ya kalorinya mesti tinggi. Bagaimana dengan proteinnya? Bagaimana dengan sumber vitamin dan mineralnya? Nah, Anda bisa membuat satu inovasi yang bagus, ya, yang menarik dari bahan dasar donat bisa dibuat inovasi yang lain. Ya, biasanya dihidangkan pagi, sore atau malam atau sebagai jamuan untuk tamu. Ya, sebagai jamuan untuk tamu, makanya yang dihidangkan di antara dua makanan utama tadi yang Bu Irma sampaikan, di antara makan pagi dan makan siang atau di antara makan siang maupun makan malam. Dan biasanya makanan kecil atau snack ini dihidangkan dengan mengandung kalori 200 maksimal, ya. Jadi kalau kemarin Anda ujian, misalnya satu porsinya itu mengandung katakanlah baru 150 atau mungkin bahkan ada yang lebih 350 kalori karena porsi bentuk Anda membuatnya terlalu besar. Yaitu dengan adanya teori ini harapannya nanti kalau Anda mau menyusun menu, paling tidak alokasi untuk hidangan selingan itu bisa maksimum 200
kalori. Ya. Kemudian fungsi daripada hidangan snack ini adalah untuk menanggulangi rasa lapar di antara dua makan utama. Misalnya Anda di pagi hari belum sempat sarapan, ya, kemudian Anda bisa bawa bekal snack nanti jam 8 makan. Jadi istilahnya brunch kalau di kuliner Eropa itu. Jadi mengkonsumsi hidangan di antara makan pagi dan makan siang atau belum sempat sarapan. Anda bisa membawa atau mengkonsumsi makanan selingan itu. Dan sebagai hidangan untuk menjamu tamu, harapannya kalau ada tamu, ya tidak hanya sekedar diberi minuman, tidak hanya sekedar teh, tapi kalau memungkinkan ada sedikit snack yang ada di rumah, ya walaupun itu hanya bakwan, walaupun itu hanya mendoan, bisa Anda hidangkan untuk teman daripada minum teh itu, ya. Juga berfungsi sebagai makanan bekal dan sebagai hidangan pengganti sarapan sementara. Yang tadi sampaikan Bu Erma bahwa Anda nggak sempat sarapan, maka bisa mengganti sebagian snack. Ya, Anda sudah belajar makan hidangan penukar, ya. Kalau nggak sarapan nasi bisa diganti snack yang dari singkong, mungkin snack yang dari bakmi, atau mungkin snack yang dari roti tawar, mungkin snack yang dari bahan-bahan lain yang diolah sedemikian rupa supaya rasanya enak, menarik, dan kandungan kalorinya tidak terlalu tinggi kalau untuk jamuan tamu. Tapi kalau sebagai pengganti makanan pagi, Anda boleh mengkonsumsi hidangan snack yang kalorinya lebih dari 200. Misalnya porsinya 200, Anda makan dua porsi atau 3 porsi juga boleh. Ya, karena Anda posisinya mengganti sementara sarapan. Karena menurut Anda sarapan itu sangat penting. Kenapa sarapan itu penting bagi orang yang bekerja, bagi orang yang sekolah? Kenapa sarapan itu penting? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu kenapa sarapan itu penting dan wajib? Anda makan siang boleh terlambat, Anda makan malam boleh sedikit malam. Tapi kalau sarapan, diupayakan Anda sarapan itu tidak lebih dari jam 8. Karena Anda sudah mulai aktivitas, mungkin jam 7 sudah mulai aktivitas. Kalau Anda tidak sarapan, mungkin energi Anda kurang, daya pola pikir Anda juga lemah, karena semalam makannya jam 7, setelah itu Anda sudah nggak makan lagi, kondisi perut kosong mulai jam 7 malam, Anda sarapan harusnya jam 7, Anda molor nggak sarapan, pasti energi Anda berkurang, lemah, ya. Apalagi yang mempunyai riwayat gangguan dalam pencernaan. Ya, jadi sarapan itu penting untuk berpikir, untuk bekerja, ya supaya Anda tambah energi, ya ada kekuatan untuk beraktivitas, ya jadi banyak manfaatnya. Kemudian makanan kecil itu bisa dibuat dari berbagai macam, ya. Aneka kue basah yang rasa manis ada, aneka bubur itu juga masuk dalam makanan kecil, aneka macam kolak, ya yang paling sederhana itu ya kolak dari bahan-bahan lokal, tinggal Anda rebus, Anda kasih air atau santan dengan diberi rasa manis sudah jadi hidangan yang bisa Anda sajikan, ya. Kolak itu sangat digemari kalau di waktu kita puasa. Kalau kita di bulan Ramadan, waktu takjil itu pasti yang pertama kita konsumsi pasti mencari hidangan-hidangan yang rasa manis. Karena dalam satu hari kita kondisi perut kosong, harapannya bisa mengkonsumsi sedikit rasa manis itu, apakah dalam bentuk bubur, apakah dalam bentuk kolak, atau mungkin hanya kurma yang begitu memberi rasa manis supaya apa?
kandungan atau kalori kita bertambah untuk memulihkan energi kita supaya kita bisa beraktivitas dalam hal ini ya mungkin sholat ya, sholat taraweh. Kemudian aneka jajan yang dikukus, banyak sekali contoh hidangan yang dikukus. Banyak sekali hidangan yang direbus. Contohnya apa? Contoh hidangan snack yang direbus contohnya apa? Halo? Contohnya apa? Ada yang tahu? Aneka jajanan yang direbus melalui proses pengolahan direbus? Klepon, Ibu. Klepon. Selain klepon? Lepet. Apa? Lepet, Ibu. Lepet. Lepet itu menurut persepsimu yang kayak apa? Lepet yang Bu Irma tahu itu dikukus. Biasanya kalau di Kudus itu di apa namanya, di kayak digodok. Oh, direbus. Gimana? Ya, Kalau di Kudus lepet itu dari apa? dari beras ketan biasa, terus Heeh. dikasih kedelai, kalau enggak Hmm. dikasih kacang. Oh, gitu. Terus direbus, terus membentuknya Di apa, dibuntel kaleh daun apa ya? Daun yang dari daun kelapa itu. daun kelapa. Setelah itu dihidangkan tanpa dikukus lagi. Nggih. Oh, gitu. Karena kalau yang Bu Irma tahu lepet itu dikukus, setelah itu dikukus. Jadi modifikasi 2 metode. Selain itu apalagi? Selain klepon yang apa? Cenil. Cenil ya. Jadi masakan-masakan tradisional kenapa Bu Irma saya tanyakan memang remaja milenial, remaja di zamanmu itu hampir tidak mengenal makanan tradisional. Makanya makanan tradisional itu hampir punah di kalangan remaja itu hampir punah. Karena mungkin orang tua nggak mengenalkan, lingkungannya juga tidak mendukung. Anda jarang ke pasar tradisional, apalagi sekarang sudah teknologi canggih melalui HP Anda duduk manis, makanan juga sudah bisa datang, kebutuhan apapun mudah didapat dengan cara Anda tidak harus keluar. Jadi makanan-makanan tradisional itu hampir punah. Saya nggak tahu Anda apakah pernah makan tiwul, apakah Anda pernah makan nasi jagung, apakah Anda pernah makan apa itu getuk. Kalau tahu makan mungkin frekuensinya per minggu belum tentu 1 kali ya. Ya, jadi tolong makanan-makanan tradisional ini tantangan buat ahli pangan, ahli gizi, supaya tetap dilestarikan, tetapi bagaimana kreativitas Anda sebagai ahli gizi bisa menampilkan suatu hidangan tradisional, tapi tampilannya gayanya gaya modern. Bisa berdandan, tampilannya lebih menarik. Ya. Waalaikumsalam. Dan aneka kue kering yang rasa manis ini banyak, aneka yang digoreng atau dipanggang, semuanya banyak ya. Dan atau makanan kecil yang lain. Ya, ada lemper, ada arem-arem, ada legondo ya. Itu kan menyerupai itu. Lemper dari ketan, legondo itu juga dari ketan. Bedanya kalau lemper itu isinya apa? Ayam, tapi kalau legondo itu isinya apa itu pisang. Ada yang tahu hidangan legondo? Legondo itu snack kesukaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi Raja Yogyakarta yang ke-9. Jadi kalau beliau sarapan, itu kalau nggak sempat makan, itu biasanya dibuatkan hidangan legondo. Itu jadi menyerupai nogosari. Kalau nogosari kan dari tepung, kalau ini dari ketan. Jadi ketan yang dikukus setengah matang, kemudian dibungkus seperti bentuknya nogosari, dalamnya pisang raja yang utuh, kemudian dikukus. Cuman kemarin tidak Bu Irma angkat di waktu praktek kuliner dasar ya, karena
keterbatasan waktu, ya Anda dipangkas waktunya untuk praktikum. Kemudian bahan baku untuk makanan kecil itu banyak. Biasanya selalu menggunakan aneka tepung itu pasti. Apakah tepung beras, tepung maizena, tepung terigu, tapioka, tepung sagu, atau dari bahan-bahan lokal yang kadar karbohidratnya tinggi. Misalnya kemarin ada labu kuning, ada kentang, ada singkong, ada ubi, kemudian dikembangkan ada tape. Jadi bahan baku makanan kecil itu semuanya bisa dibuat. Tinggal bagaimana Anda mengatur komposisi dari bahan tersebut supaya menghasilkan suatu produk olahan yang menarik. Kalau Anda mau menggunakan tepung terigu pun jenis tepung terigunya banyak. Ada tepung terigu yang proteinnya tinggi, ada tepung terigu yang proteinnya sedang atau mungkin proteinnya kecil. Ya kan ada 3 jenis tepung terigu yang dijual di pasar. Jangan sampai Anda salah. Anda menggunakan bahan pengembang, dalam hal ini menggunakan vermipan atau kis, tapi Anda menggunakan tepung terigu yang kadar proteinnya rendah. Pasti daya kembangnya tidak bisa maksimal. Kemudian ada aneka jenis lemak. Untuk memberi rasa gurih pada makanan kecil, biasanya bahan tersebut ada tambahan lemak. Apakah itu dari santan, apakah itu dari margarin, apakah itu dari mentega. Tergantung kebutuhan yang ada di resep atau tergantung pada modifikasi saudara. Kalau masakan-masakan tradisional, kecenderungan menggunakan lemak itu yang dimanfaatkan adalah santan. Santan pun yang dimanfaatkan itu santan yang kental. Ya, santan yang kental, kemudian sebelum dipakai biasanya direbus lalu diambil kanilnya. Jadi yang kentalnya itu akan memberi rasa gurih, ya, yang memberi rasa gurih dan daya simpannya agak lama dibandingkan santan yang proses pencampurannya dengan bahan lain itu tanpa direbus terlebih dahulu. Itu biasanya daya simpan kuenya itu tidak bisa tahan lama. Kemudian aneka jenis keju. Ya, keju yang ada di pasaran pun juga banyak. Ada keju Kraft, keju tua, keju mozzarella, cream cheese. Apa bedanya keju Kraft dengan keju tua? Ada yang tahu? Bedanya apa? Keju Kraft sama keju tua. Ada yang tahu apa kira-kira bedanya? Anda sudah familiar dengan aneka jenis keju ini? Yang keju Kraft, keju tua, mozzarella, cream cheese. Anda sering makan, Anda sering jajan. Tapi bagaimana jenis keju yang mana keju Kraft, yang mana keju tua? Tahu nggak bedanya keju Kraft sama keju tua? Halo, ini pagi-pagi kok pada diem? Nggak semangat? Sudah pada sarapan? Udah Ibu. Iya, yo belum. Bapak bekal enggak? Anda ini posisi di rumah atau di kos ini? Kos Ibu. Di kos. Ya, ngajar. Jadi makan atau sarapan itu kan tidak harus nasi ya. Snack pun bisa Anda gunakan untuk pengganti sarapan. Jadi kalau kuliah di pagi hari harusnya kan lebih semangat, lebih fresh dibandingkan Anda kuliah jam 1 sudah melalui proses kuliah yang dari pagi mungkin padat gitu ya. Kalau pagi udah nggak ada semangat loyo ini, wah ya gimana? Prosentase menerima materinya khawatirnya tidak 100% ini. Hanya prosentasenya sebagian ya. Ayo lebih semangat ya. Apa bedanya keju Kraft sama keju tua? Ada yang tahu? Keju Kraft itu keju cheddar, kalau keju tua itu keju Edam, Bu. Edam. Teksturnya juga beda. Dari teksturnya beda. Terus apa lagi? Aromanya beda, lebih kuat keju Aromanya Edam. lebih kuat keju Edam. Terus apa lagi?
rasanya juga beda, Bu. Kalau Kraft Ya. lebih susu, kalau Edam lebih asin gitu, kuat. Terus kalau dari proses pembuatannya, Anda tahu nggak bedanya keju Kraft sama keju tua? Yang membedakan di prinsipnya, dari segi bahan sama. Yang membedakan di prinsipnya apa kira-kira? Itu karena proses fermentasinya keju tua itu lebih lama diperam. Jadi pemeramannya itu dia lebih lama, lebih pekat, ya makanya teksturnya lebih kuat, ya lebih keras, itu harganya relatif lebih mahal untuk keju tua. Tetapi daya simpannya memang lebih panjang keju tua itu, karena dia dibalut atau dibungkus pakai lilin untuk mengantisipasi berkembangnya jamur yang ada di keju tersebut. Makanya ada beberapa hidangan snack yang menggunakan keju, ada yang murah, ada yang mahal. Juga misalnya cheese stick atau mungkin kastengel, ada yang Kue. murah, ada yang mahal karena penggunaan keju itu. Kastengel itu kalau menggunakan keju tua pasti harganya lebih mahal dan rasanya pasti lebih terasa kejunya dibandingkan yang keju Kraft, ya. Kemudian aneka jenis coklat yang bisa dipakai untuk bahan pelengkap makanan kecil, ya. Apakah itu dari meses, apakah itu dari coklat bubuk, apakah itu dari coklat cooking. Yang penting saudara tahu bagaimana menggunakan atau menambah coklat bubuk, bagaimana Anda menambah atau menggunakan coklat cooking di dalam adonan hidangan kecil itu atau snack itu. Kalau coklat cooking ada yang hanya diparut, diiris, tapi ada juga yang harus dilelehkan. Kalau coklat cooking itu kalau dilelehkan ya jangan ditambah air, ya. Anda panaskan aja dia akan meleleh, tapi biasanya diberi sedikit margarin, ya. Jadi stimulusnya itu diberi sedikit margarin supaya dia cepat melelehnya dan memberi rasa gurih di dalam coklat yang sudah dilelehkan. Makanya kemarin ada mahasiswa yang membuat ide hidangan lumer, asumsi saya itu ya lumer itu kalau kita makan itu akan keluar coklat yang banyak meleleh, itu namanya kan lumer, ya itu. Kemudian aneka jenis warna. Nah, Itu apa sejujurnya? Seperti apa? Sejujur seperti apa? halo, itu di unmute dulu suaranya. Oke, jadi aneka jenis warna. Warna yang dipakai untuk pembuatan olahan makanan kecil idealnya menggunakan pewarna makanan. Akan lebih baik kalau Anda menggunakan pewarna alami. Ya, akan lebih baik. Warna hijau bisa Anda gunakan dari bahan apa? Kalau Pandan. pandan, daun pandan. Daun pandan sama daun suji apa bedanya? Suji lebih Kalau pekat. ya lebih pekat. Lebih pekat. Biasanya kalau untuk memberi warna itu lebih tepat menggunakan daun suji. Anda bisa menggunakan daun pandan bisa, tapi warnanya biasanya tidak terlalu pekat. Jadi kurang hijau. Tapi kalau daun pandan itu bisa memberi aroma. Jadi difungsi dia. Memberi warna sama memberi aroma. Cuman kalau memberi warna Anda menggunakan daun pandan itu penggunaannya harus dalam jumlah yang banyak. Kalau dalam jumlah yang banyak warna hijaunya akan kelihatan, tetapi rasanya terlalu karena aromanya terlalu tajam. Jadi kalau Anda menggunakan daun pandan itu biasanya diambil untuk aromanya. Tapi kalau untuk mendapatkan warna hijau itu biasanya menggunakan daun suji, ya. Kemudian kalau pewarna yang lain, pewarna alami yang lain sekarang yang lagi ngetren warna biru itu dari apa? Yang warna biru ada yang tahu? Kalau Anda membuat kue dari warna yang biru atau warna merah, Biru bisa dari bunga telang. ya dari bunga telang. Ada yang belum tahu bunga telang?
Sekarang tuh kan lagi ngetren tuh bunga telang, bisa digunakan pewarnanya, bisa digunakan untuk teh dari bunga telang, itu relatif mudah ya. Kemudian menanam bunga telangnya juga relatif gampang tumbuhnya, dan Anda petik, Anda jemur, kemudian Anda manfaatkan untuk minum ya, airnya diminum seperti menyeduh teh itu fungsinya sangat banyak. Nanti Anda bisa mencari artikel tentang bunga telang, itu manfaatnya sangat banyak. Kemudian teknik pengolahan makanan kecil atau snack ya, tadi bisa direbus, dikukus, digoreng, di oven, dibakar, maupun kombinasi dari kedua teknik. Sekarang cari contoh proses pembuatan snack yang menggunakan dua teknik. Contohnya snack apa? Membuat snack apa yang menggunakan metode dua teknik? Misalnya direbus dan dikukus. Contohnya apa? Pais. Apa? Pais. Pais. Terus apa lagi? Apa lagi? Direbus, kemudian dikukus. Ayo, apa lagi? Kan tadi udah ada contoh yang direbus saja, dikukus saja, digoreng gampang, di oven banyak, dibakar apalagi. Tapi yang menggunakan dua teknik pengolahan makanan. Direbus dan dikukus. Misalnya Anda membuat nogosari, Anda harus membuat bubur dulu, adonan dulu, dan dibungkus lalu dikukus. Berarti menggunakan dua teknik. Ada yang dikukus lalu digoreng. Misalnya Anda membuat timus, ya, ubinya dikukus atau direbus boleh, kemudian dihaluskan, dibentuk lalu digoreng. Itu menggunakan dua teknik. Jadi Anda bisa mencari berbagai macam contoh hidangan yang menggunakan kombinasi dari kedua teknik itu. Bisa direbus dan dikukus dan digoreng, atau mungkin digoreng dan di oven dan lain sebagainya. Ya, Anda cari berbagai macam hidangan snack yang menggunakan metode memasak dua. Kemudian cara membentuk kue itu paling sederhana ya pakai tangan. Tetapi kalau adonannya terlalu lembut, ya susah dibentuk dengan tangan, Anda bisa menggunakan 2 sendok. Supaya apa? Adonan kue yang terlalu banyak bersentuhan dengan tangan itu akan berdampak ke teksturnya. Biasanya teksturnya akan jadi lebih keras. Kecuali adonan kue yang pakai bahan pengembang seperti cheese, vermipan, itu nggak masalah terlalu banyak sentuhan tangan. Tapi kalau kue-kue yang lain, kalau banyak bersentuhan dengan tangan, itu hasil akhirnya itu biasanya teksturnya akan keras. Dan yang paling mudah lagi cara membentuk kue adalah dengan cara digiling, ya, di roll, digiling itu lalu dipotong, atau paling mudah lagi ya dicetak, ya, atau membuat kue kering, adonannya agak lembik, itu bisa dengan cara disemprot pakai kertas piping bag, kemudian ada squidnya ya, seperti Anda membuat kue semprit gitu ya. Itu banyak macamnya. Paling mudah membuat kue kalau dicetak dalam loyang. Loyang itu modelnya banyak, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang bentuk love, ada yang berbentuk mungkin untuk anak-anak berbentuk binatang, atau mungkin berbentuk huruf, macamnya banyak ya. Jadi kalau Anda membuat kue ini diperuntukkan untuk anak kecil, Anda bisa mencari cetakan yang menarik ya. Yang penting waktu Anda membuat kue itu loyang atau cetakannya itu dioles dengan margarin secara merata. Bukan banyaknya tetapi rata ya, supaya mudah dilepas. Kemudian berbagai macam kue yang ada di daerah ini mungkin yang Anda tahu dari sekian hidangan. Yang dari Jawa masih mengenal kue cucur enggak? Masih. Kue cucur itu dibuat dari apa, Mbak?
Kue cucur itu Tepung dibuat beras, Ibu. tepung Tepung beras beras. sama apa? Gula aren. Gula Gula aren. Gula. Ya, berarti bahannya relatif simpel. Ya, bahannya relatif simpel. Itu hampir punah itu kue cucur itu. Dulu waktu zaman dulu kalau ada sesajen, kalau ada upacara adat atau selamatan, selalu ada apem, selalu ada kue cucur. Karena bahannya relatif sederhana. Sumber karbohidrat sama lemak yang di apa kalau dihitung kandungan gizinya. Tapi sekarang juga hampir punah. Tidak semuanya remaja itu suka kue cucur karena rasanya cuman manis ya, nggak ada gurihnya. Kemudian bisa dimodifikasi ditambah telur. Kalau zaman dulu malah nggak pakai telur. Jadi supaya teksturnya lebih lembut dan mengembang. Dan daya serap minyak waktu membuat kue cucur itu sangat banyak. Jadi tepung beras itu apabila digoreng dari bahan dasar tepung beras itu daya serap minyaknya itu masih banyak. Jadi harus hati-hati ya, kalau menggoreng kue cucur itu harus betul-betul ditiriskan. Sama kalau Anda mau lumpia khas Semarang. Itu apabila digoreng, itu kulitnya itu kan mengandung minyaknya banyak. Ya, mengandung minyaknya banyak. Jadi kalau orang yang nggak suka lumpia khas Semarang itu katanya maem lumpia itu kayak minum minyak karena memang daya serap minyaknya relatif sangat tinggi ya, jadi harus hati-hati. Kemudian kue-kue yang lain ya yang menyerupai di Timor itu namanya kue kalesong, itu menyerupai buras. Kemudian di Manado itu lemper bakar itu namanya lalampa. Kemudian di Gorontalo itu ada hidangan Katri Solo itu hampir sama masakan Indonesia seperti ketan surikoyo, kayak nasi pulu unti. Dan ada timpan. Timpan itu dari Aceh, dari tepung ketan. Ya, itu menyerupai hidangan Nogosari kita, cuman dia dari tepung ketan yang dicampur dengan pisang raja. Jadi sangat enak itu timpan itu dan sangat terkenal di Aceh. Kemudian bakre. Kalau tadi kita bicara tentang masak kue-kue dari daerah, kemudian proses pengolahan kue-kue yang sederhana yang tradisional, tapi Anda juga harus memahami tentang bakre dan pastry. Yang mana bakre dan pastry ini dibuat dari berbagai macam adonan ya. Dalam proses pembuatan kue, bakre dan pastry ini kan dibuat pasti ada tepung terigu, kemudian margarin, lalu telur, bisa ada gula, bisa tidak. Karena proses pembuatan kue itu tergantung ingin mendapatkan rasa yang manis atau rasa yang gurih. Nah, dari berbagai macam adonan kue ini, salah satunya ada adonan fritur. Adonan fritur itu merupakan adonan cair. Ya, adonan cair karena dibuat dari tepung terigu, telur, sedikit margarin dan bahan cair. Seperti Anda kalau menggoreng pisang goreng. Itu kan harus membuat tepung adonan cairnya untuk membalut pisang goreng untuk digoreng. Itu namanya adonan fritur. Atau kalau Anda mau membuat kue kembang goyang, Anda tahu enggak? Mungkin yang dari Jawa, tahu enggak kue kembang goyang itu? Atau rumah tawon, ya. Jadi dicetak pakai cetakan yang kecil, kemudian kotak-kotak, lalu dengan cara mencetaknya atau menggorengnya itu kan digoyang-goyang, makanya dinamakan kue kembang goyang. Jadi itu namanya dibuat dari adonan fritur. Kalau masakan Jepang, adonan fritur atau adonan cair itu namanya adonan koromo. Untuk menggoreng berbagai macam aneka hidangan tempura itu dibuat dari adonan fritur itu, atau istilahnya kalau orang Jepang namanya adonan koromo. Cuman dia adonan koromo dia itu bedanya tidak menggunakan telur, jadi hanya tepung terigu, dikasih sedikit air tapi menggunakan air es ya supaya dia lebih crispy, kemudian dikasih baking powder.
Jadi waktu menggoreng aneka hidangan sayuran yang dijadikan tempura itu menjadi lebih crispy. Ya, itulah adonan fritur. Kemudian ada adonan rebus. Nah, adonan rebus itu ya membuat kue bakrek yang melalui proses bahan-bahannya itu harus direbus. Adonan rebus ini biasanya hasil kuenya namanya kue sus. Bisa sus kering, bisa eclair yang panjang, atau bisa sus koktail yang isinya aneka potongan buah-buahan. Membuat kulit sus itu mudah, tapi mendapatkan hasil kulit yang berungga, ringan karena harus di-filling, dikasih isi. Apakah itu isi fla, apakah itu isi ragu atau koktail. Makanya kulit sus itu harus betul-betul berungga. Jadi dan membuatnya relatif sederhana, hanya air direbus dengan margarin, setelah mendidih masukkan tepung terigu kering, Anda aduk sampai matang, sampai kalis, kemudian Anda diamkan supaya agak dingin, ya. Lalu baru diberi telur satu persatu Anda aduk. Kemudian Anda speed, Anda oven, Anda panggang, akan menghasilkan kulit kue sus yang berungga. Dengan catatan oven harus panas, kemudian waktu mengoven kulit sus itu tidak boleh dibuka tutup. Jadi kalau membakar atau memanggang kue itu minimal 30 menit oven itu tidak boleh dibuka. Waktu enaknya adonan itu mengembang maksimal, kemudian dibuka otomatis suhunya berkurang, otomatis panasnya berkurang. Biasanya itu akan mengurangi daya kembang daripada adonan kue yang lagi mengembang di oven. Makanya kelemahan kita kalau kita praktek kue, ya, kalau praktek kue karena oven kita terbatas, oven listrik itu cuma 2 kalau enggak 3, kalau semuanya nyala itu pasti enggak kuat karena daya listriknya tidak mampu. Karena di gedung ini kan yang menggunakan listrik tidak hanya lab kita, apalagi lab lantai 2, lantai 3 lab kimia itu semuanya menggunakan listrik ya yang kimia itu. Jadi biasanya terus nggak kuat, makanya kita punya oven yang menggunakan kompor gas. Kita punya 2 itu ya. Itu adonan rebus. Kemudian ada adonan ragi. Adonan ragi itu ya adonan yang menggunakan daya kembangnya GIS atau Fermipan. Anda tahu nggak bedanya GIS sama Fermipan? Tahu nggak bedanya GIS sama Fermipan? Yang fungsinya sama untuk membantu mengembangkan, misalnya membuat roti tawar, mau membuat bakpo, mau membuat roti manis. Itu Anda membutuhkan bahan tambahan namanya Fermipan atau GIS. Kalau zaman dulu itu daya kembangnya menggunakan GIS, tapi harus dikembangkan dulu. Jadi ditambah air hangat supaya GIS-nya mengembang. Setelah itu baru dicampur. Tapi dengan perjalanan waktu sekarang lebih canggih, ya, maka bisa diganti menggunakan Fermipan, yaitu GIS yang instan. Jadi langsung dicampurkan pada adonan, bisa membantu daya kembang daripada adonan tersebut. Kemudian ada adonan pasir, adonan pai. Adonan pasir sama adonan pai itu prinsipnya sama. Nah, kenapa dikatakan adonan pasir? Itu cara mencampur margarin dengan tepung terigu itu menggunakan 2 pisau sampai terbentuk butiran-butiran pasir yang kecil. Jadi margarin sama tepung, ya, makanya sebelum mencampur itu margarin biasanya dimasukkan atau dibekukan dalam freezer supaya dia agak keras, ada pekat. Waktu mencampur dengan tepung terigu itu akan menghasilkan adonan yang seperti butiran pasir atau butiran gula pasir, ya. Kalau pai itu nanti hasil akhirnya
Setelah dikasih telur, dikasih sedikit air, kemudian dalam bentuk keranjang, kalau adonan pasir itu bisa dimanfaatkan untuk kue kering. Dan adonan lembaran. Adonan lembaran ini unik, ini merupakan adonan pastry, karena di dalam proses pembuatannya menggunakan coarse fat. Ada yang tahu coarse fat? Coarse fat itu semacam apa? Ada yang tahu coarse fat? Coarse fat itu juga sebagian dari mentega, tetapi bukan mentega putih, jadi menyerupai mentega putih. Jadi coarse fat itu fungsinya di dalam pembuatan adonan pastry, bakre dan pastry ini, dia akan menghasilkan kue yang berlapis-lapis. Anda pasti sering makan. Kemarin yang Sif Beats 3 itu ada yang menggunakan adonan pastry. Siapa ya, saya lupa. Dan rasanya enak. Yang diisi ada jagung, ada yang diisi tuna. Ya, itu hasilnya akan berlapis-lapis. Tinggal Anda memanfaatkan adonan adonan pastry ini digunakan untuk apa? Ada yang digunakan untuk membuat sup sebagai tutupnya itu. Ada yang dipakai untuk membuat sosibut, ada yang dipakai untuk berbagai macam aneka kue. Aneka kue yang isinya kelihatan, ada yang ditutup, ada yang dibentuk romhoron, macamnya banyak pastry. Ya. Dan ini biasanya remaja itu suka mengkonsumsi adonan pastry, rasanya gurih, ya enak karena menggunakan coarse fat, tetapi kelemahannya kalau makan itu karena rapuhnya dari adonan pastry itu, akhirnya apa? Kalau makan itu berantakan, ya kotor semua karena waktu kita gigit dia akan berserakan. Adonan itu akan berserakan. Kemudian ada adonan biskuit, adonan monscofis maupun adonan cake. Ini prinsipnya sama ya. Biskuit, monscofis, cake itu kan seperti bolu. Ya, adonan Anda membuat cake, bedanya apa? Monscofis itu biasanya gula pasir sama telur yang dikocok. Begitu juga monscofis. Kalau cake itu bukan menggunakan gula pasir, tetapi mengocoknya margarin sama gula halus. Karena kuning sama putih telurnya itu dipisah. Tapi kalau adonan biskuit sama monscofis itu kuning dan putih telurnya tidak dipisah, jadi mengocoknya jadi satu. Padahal daya kembang kuning telur sama putih telur itu beda. Daya kembangnya kan beda. Daya kembang putih telur itu membutuhkan speed yang tinggi supaya daya kembangnya bisa maksimal. Kalau kita menginginkan putih telur yang begitu benar-benar kaku mengembang itu mengocoknya harus hati-hati. Ya, jadi itulah bedanya biskuit, monscofis maupun cake. Terletak pada proses pengolahannya. Dan ada satu yang unik, adonan sifon atau sponge cake yang hasil akhirnya kuenya kayak spon. Jadi teksturnya sangat lembut ya, sangat lembut sekali. Karena di sini menggunakan bahan lemaknya bukan dari lemak yang padat, dalam hal ini margarin atau butter, tetapi menggunakan minyak. Tapi minyak yang masih baru, jangan minyak yang habis dipakai untuk goreng. Ya, di samping minyak dia menggunakan putih telur yang banyak. Jadi di sini banyak menggunakan putih telur dibandingkan kuning telur. Ya. Saya yakin Anda sudah mengkonsumsi produk bakre atau pastry dari berbagai macam adonan ini. Hanya proses pembuatannya aja Anda yang tidak paham. Ya. Kemudian bahan-bahan untuk lunakkan kue itu ada baking powder, ada soda kue. Walaupun di dalam proses pengolahan membuat kue tanpa tambahan baking powder, tanpa tambahan baking soda juga menghasilkan kue yang mengembang. Karena dalam proses pembuatan kue itu kan ada bahan telur. Yang mana fungsi dari bahan telur itu di samping untuk memberikan tekstur yang lembut,
juga bisa dapat mengembangkan adonan kue tersebut. Jadi tanpa baking powder, tanpa baking soda pasti bisa Anda membuat, ya pasti bisa. Kemudian baking powder itu ada yang 2 fungsi, ada yang double acting, yang satu quick acting. Double acting itu dia akan mengembang apabila adonan waktu dikocok dikasih baking powder sama mengembang di waktu di oven. Jadi double, daya kembangnya 2 kali. Tapi kalau quick acting itu mengembangnya hanya waktu pas apa itu di oven saja, jadi hanya 1 kali. Makanya ada sebagian baking powder yang dimasukkan di waktu mengocok, tapi ada juga yang dicampurkan pada tepung terigu, jadi dia mengembangnya di waktu mengocok. Baking soda prinsipnya sama dengan baking powder. Ya, kalau baking powder itu kan sudah ditambah dengan tepung, kalau baking soda itu murni dari baking soda. Cuman hati-hati, penambahan baking powder sama baking soda di dalam pembuatan kue, kalau terlalu banyak, rasa getir waktu kita makan kue tersebut akan terasa pahit. Dan biasanya mengembang besar itu. Tetapi kalau komposisinya antara tepung dengan telur dan bahan lainnya tidak seimbang, mengembang di waktu di ovennya maksimal, tapi setelah dikeluarkan dia akan tidak terlalu kokoh, dia akan turun daya kembangnya. Jadi kayak apa ya, kempes gitu. Dan ada namanya cream of tartar. Cream of tartar itu bahan tambahan untuk membantu daya kembang waktu mengocok putih telur. Jadi kalau dalam proses pembuatan kue, ada salah satu cara yang mengocok putih telur sendiri, seperti adonan cake. Jadi dikocok margarin sama gulanya itu hanya kuning telurnya, putih telurnya dikocok sendiri. Nah, dikocok sendiri itu Anda harus ngocok dengan speed yang tinggi, lalu alatnya harus bersih, tidak mengandung minyak, tidak basah, putih telurnya tidak boleh tercampur dengan kuning telur, supaya waktu di mixer dengan speed yang tinggi dia daya kembangnya bisa langsung maksimal. Tandanya kalau putih telur itu sudah mengembang maksimal apabila dibalik putih telurnya sudah nggak jatuh, sudah nggak goyang. Itu artinya putih telurnya semuanya sudah mengembang maksimal. Bu, kalau tidak ada cream of tartar bisa nggak mengembang tanpa ada tambahan itu? Bisa. Yang penting kualitas putih telurnya masih bagus, kalasannya masih ada, Anda sudah mengenal struktur telur, ya, kemudian alatnya bersih, tidak mengandung minyak, tidak basah, itu tanpa tambahan apapun bisa mengembang maksimal. Tapi seandainya tidak bisa mengembang, di tengah perjalanan Anda bisa menambah gula pasir. Ya, gula pasir itu mengganti cream of tartar. Ya, mengganti of tartar. Cuman kelemahannya kan jadi manis. Putih telurnya itu kan jadi manis. Kemudian ada TPM, FX, Ovalet, Quick 75. Di sini dengan penambahan bahan-bahan tersebut bisa membantu menghaluskan tekstur daripada kue tersebut. Ya, bisa TPM saja, bisa dikombinasi antara TPM dan Ovalet, atau mungkin Quick 75 dengan FX, atau mungkin hanya menggunakan salah satunya boleh. Jadi fungsinya di sini menghaluskan. Kemudian Fermipan dan GIS tadi yang Bu Irma sampaikan, ya, dibuat untuk adonan ragi yang fungsinya untuk mengembangkan adonan. Kemudian tips untuk membuat kue, pilih tempat adonan bisa dari kaca atau plastik yang sesuai ukuran. Jadi kalau Anda membuat kue dengan menggunakan 3 butir telur, maka Anda jangan mencari adonan yang terlalu besar. Maka nanti adonanmu kan hanya menempel di baskom tersebut. Jadi cari baskom yang sesuai. Dan kalau dari kaca itu bagus. Karena akan kelihatan ini basah atau tidak, mengandung minyak atau tidak. Atau plastik juga boleh. Yang penting plastiknya itu tidak ada apa itu ya, tidak ada stikernya. Kan kadang-kadang ada plastik baskom yang dikasih stiker bunga, dikasih stiker apa. Itu kalau ikut di mixer kadang-kadang dia akan mengelupas, akhirnya apa?
dia akan hancur tercampur dengan adonan. Padahal stiker itu kan mengandung bahan kimia yang tidak diperbolehkan kita konsumsi. Jadi harus hati-hati kalau waktu membuat adonan kue, kalau menggunakan bahan dari waskom plastik, carilah atau belilah waskom plastik yang polos tanpa ada stikernya. Kemudian siapkan semua bahan di waktu membuat kue. Jadi jangan sampai Anda sudah mulai mengocok, lupa oven belum dipanaskan, atau mungkin bahan-bahan yang lain belum disiapkan, belum ditimbang. Ya, jadi biasanya akan mempengaruhi hasil dari produk tersebut. Kemudian gunakan tepung yang kering. Kan kita beli di toko tepung itu kan kadang-kadang menyimpannya kan tidak bagus. Artinya akan membantu kadar air atau kelembapan daripada tepung terigu itu. Caranya gimana supaya tahu tepung terigu ini kering atau tidak? Ya kita bisa memegang. Ya, bisa megang atau Anda sangrai sebentar supaya kering atau Anda angin-anginkan. Jadi kalau bahasa Jawanya itu kan diler gitu ya. Taruh di tampah ya, diangin-anginkan supaya tepung itu kering. Gunakan begitu juga pakailah gula yang kering. Kalau Anda menggunakan gula pasir itu kan kadang-kadang kadar airnya ada yang masih lembab. Tapi kalau gula pasir yang berkualitas seperti kue gulaku itu kan mesti sudah kering dijamin gitu. Tapi kalau gula-gula yang kadang warnanya agak kuning itu kan kadang-kadang kadar airnya itu masih relatif tinggi, tidak sesuai standar. Itu kadang-kadang plastiknya atau tempatnya itu kan lembab ya. Itu juga dianjurkan dikeringkan terlebih dahulu. Begitu juga kalau Anda menggunakan gula tepung ya, gula halus. Itu harus betul-betul halus. Kadang-kadang kita beli itu kan sudah menjadi keras gula halusnya. Ya Anda hancurkan aja pakai untu atau pakai apa. Dan kalau menambahkan telur di dalam adonan, itu memasukkannya satu persatu, jangan langsung semua. Kalau misalnya di adonan itu atau di resep dibutuhkan 5 butir telur, ya Anda masukkan satu, Anda kocok. Tapi jangan langsung di adonan, Anda buka di mangkok. Untuk mengetahui pengalaman mahasiswa pernah, dia waktu buka telur langsung masuk ke adonan, ternyata telurnya sudah busuk. Artinya apa? Kita rugi. Sudah mengocok tepung sama margarin sama gula, akhirnya adonan itu tidak bisa dipakai karena sudah kena telur yang busuk, akhirnya kan buang. Tapi kalau tadi Anda membuka dulu di mangkok atau di piring lebih dahulu akan kelihatan telur itu masih bagus atau tidak. Ya, jadi harus hati-hati. Itu sepele. Kadang-kadang kan mahasiswa malas, langsung aja masukkan ke mana? Ke telur, padahal kita nggak tahu kualitas telur itu bagus atau jelek. Kemudian kocok putih telur sampai kaku yang tadi saya sampaikan. Kalau memang adonan cake itu biasanya kuning telur sama putih telur itu dipisah, maka putih telur harus dikocok kaku. Dikocok kaku itu ngocoknya bagian yang terakhir. Jangan keburu-buru dikocok karena nanti kalau didiamkan terlalu lama dia akan mencair lagi. Dan pakailah lemak campuran boleh. Biasanya di dalam resep itu kan hanya menggunakan margarin. Anda boleh mengurangi sedikit. Misalnya kebutuhan margarinnya 150 gram. Anda pakai margarin 125, menteganya 25. Supaya aroma daripada kue Anda itu lebih lezat, lebih harum. Tapi kalau menteganya lebih banyak itu tidak dianjurkan. Akan membuat kue itu teksturnya tidak kokoh, kasar, dan mudah rapuh. Ya, mudah rapuh. Siapkan isi dan hiasan kue. Kalau memang Anda membuat kue yang ada isinya seperti sukade atau manisan buah-buahan, ya disiapkan terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti mau atasnya dikasih keju, ya kejunya disiapkan dulu. Mau dikasih meses, ya mesesnya disiapkan dulu. Ya, jadi tidak terlalu lama adonan nanti didiamkan. Dan pilih cetakan yang tebal, kemudian lumuri margarin yang rata, taburi dengan tepung terigu. Supaya apa? Waktu adonan sudah matang, itu akan mudah melepas. Dan oven dipanaskan terlebih dahulu. Jangan sampai adonanmu sudah bagus,
kemudian oven belum dipanaskan, artinya apa? Anda memanaskan oven terlebih dahulu, adonanmu terlalu lama didiamkan di suhu ruang akan mengurangi daya kembang daripada adonan tersebut. Atau mungkin karena Anda takut, kemudian Anda masukkan kue itu sudah dalam oven padahal oven belum panas, maka adonan itu pasti hasilnya akan bantat. Ya, akan bantat itu artinya proses pemanasan oven itu berbarengan dengan daya kembangnya itu. Jadi adonan itu kalau masukkan dalam oven, ovennya belum panas itu kan daya kembangnya kan terhambat. Maka itu akan menghasilkan tekstur kue yang bantat ya, yang bantat. Kemudian setelah kue matang, jangan keburu-buru diambil. Jadi setelah matang, dikeluarkan dari oven, didiamkan sebentar, ya, kemudian baru dilepas dari loyang. Biasanya kalau langsung dilepas, posisi masih panas, itu teksturnya itu kadang-kadang masih lunak, jadi akan mudah rusak. Ya, akan mudah rusak, apalagi tadi Anda waktu mengoles margarin di loyangnya tidak rata. Jadi Anda harus hati-hati, bersabar terlebih dahulu. Ya, itu adonan dari kue bakre maupun pastre. Kemudian di dalam membuat kue atau snack atau kudapan itu ada sebagian yang dilengkapi dengan saus atau ditambah dengan saus, atau kue itu diisi dengan fla, atau kue itu dihidangkan berlapis dengan pudding. Jadi saus, fla, dan pudding ini bagian kelengkapan dari kue, tergantung pada saudara. Anda mau menambahkan kue itu dengan saus, dengan fla, atau dengan pudding itu tergantung pada si pembuatnya. Ya. Nah, apa itu saus, fla, dan pudding? Tahu bedanya apa? Bedanya saus, fla, dan pudding. Bedanya yang paling prinsip apa? Di apanya coba? Bedanya yang paling prinsip. Semuanya sama-sama bisa dibuat dari tepung maizena. Bedanya yang prinsip apa? Tekstur tingkat kekentalan, Ibu. Tingkat kekentalannya. Saus itu yang paling cair, dia masih bisa mengalir, ya, masih bisa dituang mengalir, ada yang mengalir cepat, mengalir lambat, ada mengalirnya terputus-putus. Kalau fly itu masih dalam bentuk krim, kalau pudding itu masih lebih pekat. Jadi tingkat kekentalannya. Nah, untuk membuat itu secara teori, kalau membuat saus fla mau pudding dari 1 liter air atau susu atau santan, biasanya dibutuhkan tepung. Kalau untuk saus, maksimum 25 gram tepung. Apakah itu tepung maizena, apakah itu tepung sagu, apakah itu tepung terigu ya. Kalau fla itu maksimum 60 gram, kalau pudding kita bisa menggunakan 100 gram. Tapi namanya kuliner itu ada seninya. Walaupun secara teori dalam pembuatan saus dibutuhkan tepung maksimum 25 gram, tergantung Anda menginginkan saus yang bagaimana. Saus yang paling pekat, berarti mau mendekati fla boleh ditambah. Karena memasak itu seni. Tidak seperti farmasi, tidak seperti obat-obatan, tidak seperti Anda praktek kimia. Ya, jadi ada seninya. Jadi Anda harus melihat adonannya ini kira-kira pas atau tidak. Jadi bisa fleksibel, bisa ditambah sedikit air atau mungkin bisa ditambah tepungnya jadi lebih fleksibel. Jadi saus di sini adalah cairan yang dikentalkan dan disiramkan pada makanan lain dengan maksud menambah rasa tentunya. Jadi saus ini bisa rasa asin, bisa rasa manis asam, bisa rasa manis asam pedas, bisa hanya manis saja, jadi fleksibel. Kalau saus mau disajikan untuk lauk pauk, ya biasanya lebih cenderung ke asam manis pedas. Tapi kalau untuk kue, biasanya lebih ke arah manis. Ya kalau yang asin mungkin bisa Anda tambahkan di pudding atau yang lainnya.
ya, atau mungkin bubur mau ditambah saus boleh. Dan suhunya bisa panas, bisa dingin, tingkat kekentalannya tergantung keinginan saudara. Ada saus yang cair, ada saus yang sedang, ada saus yang kental, tingkat kekentalannya ya. Kemudian kalau macam-macam saus, kalau untuk kuliner Eropa, kuliner atau kontinental, itu dalam proses pembuatan saus itu dibuat dari bahan dasar roux. Roux itu dari margarin yang dicairkan. Jadi Anda ambil wajan, masukkan margarin hingga mencair, hingga meleleh, masukkan tepung terigu kering. Itu bahan dasar roux. Setelah itu dimasukkan bahan cairnya. Bechamel itu bahan cairnya kaldu, filote itu bahan cairnya susu, espagnol atau demi-glace itu bahan cairnya biasanya kaldu yang coklat, jadi kaldu yang digosongkan. Nanti akan kita bahas secara mendalam bahan dasar itu di kuliner pangan lokal karena terkait dengan hidangan Eropa ya. Dari bahan dasar roux kalau mau membuat sup krim ya dibuat dari bahan dasar roux. Mau membuat dressing untuk salad, dressing untuk steak dibuat dari bahan dasar roux. Tapi kalau yang masakan kita ada saus tomat, ada karamel, ada mayones, saus vanili ya bisa digunakan untuk kelengkapan membuat kue. Yang paling enak kalau buat kue biasanya tambahannya saus karamel. Jadi Anda harus hati-hati buat karamel. Buat karamel itu kan prinsipnya gula pasir yang digosongkan. Tapi gosong tanda petik tidak sampai pahit, tidak sampai membuat seperti gelali ya. Jadi Anda harus hati-hati untuk mendapatkan aroma yang lezat dan warna coklat daripada hidangan tersebut. Kemudian kalau fla sedikit lebih kental ya dimakan dengan makanan lain. Jadi fungsinya fla ini kan sebagai filling, sebagai isi. Ya, jadi bukan sebagai tidak disiramkan, tapi dia memberi tambahan rasa dalam kue tersebut. Seperti sus itu kan sebagai isi filling ya. Biasanya rasanya manis. Yang terakhir puding dihidangkan dengan sebagai hidangan dessert. Jenisnya ada puding panas dan puding dingin. Kalau puding dingin itu Anda buat dengan cara direbus, dicetak, disajikan. Tapi kalau puding panas itu adonan Anda campur, kemudian dicetak, lalu dikukus atau di oven. Itu namanya puding panas. Bedanya di situ. Kalau puding panas pasti menggunakan bahan-bahan yang kadar karbohidratnya tinggi. Tidak pakai agar-agar. Tapi kalau puding dingin pasti pakai agar-agar. Saya kira itu ya bahannya bisa dari tepung maizena, hongkwe maupun agar-agar. Bahan cairnya bisa air, susu, sari buah. Oke, ada yang didiskusikan untuk materi kita pada pagi hari ini, hidangan snack. Bu, Snack izin tradisional. bertanya, Bu. Ya, monggo, Mbak. Ini sedikit keluar dari materi ya, Bu. Oh, boleh. Kan kemarin tuh bikin olahan snack, tapi menteganya cuma dioles di pan sama di snacknya doang. Itu tuh nilai gizinya dihitung atau enggak ya, Bu? Kalau cuma sebagai olesan, enggak. Oh, enggak. Enggak. Ya, baik, Bu. Terima Ya. kasih. Belum buat laporan ya? Sudah, Ibu. Cuma sedikit bingung itu menteganya bingung. dihitung atau enggak. Enggak, hanya sebagai olesan. Ya, baik, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Bu. jadi ya Itu nanti gini ya, kalau Anda yang masih ragu-ragu menghitung nilai gizi secara manual, Anda kalau pas makan atau beli jajan itu hitung aja itu. Jadi Anda biar lebih terampil nanti kalau sulit ada kesulitan Anda bisa konsul ke saya atau ke Bu Dina atau Bu Santi, itu kita welcome supaya apa? Dasar Anda menghitung nilai gizi secara manual itu kuat. Nanti kalau sudah kuat Anda pakai program mah gampang. Cuma dikasih program mesti jalan. Ya. Apa Mbak pertanyaannya, Mbak?
Ibu mau tanya kalau misalnya berat penukar margarin cair sama margarin sebelum dicairkan itu sama apa beda? Gimana Mbak? Berat penukar margarin cair itu sama nggak sama yang margarin sebelum dicairkan? Ya sama, Kan ya sama kan Anda menimbangnya itu kan melihatnya kan dari sebelum dicairkan, Mbak. kan di kemarin bikin snack itu itu kan 3 margarin cairnya 3 sendok makan. Itu yang dihitung. Nah, sekarang Bu Irma tanya, sebelum mencairkan margarin 3 sendok itu harusnya Anda timbang dulu. Anda timbang dulu. Jadi 1 sendok margarin cair itu kan kurang lebih 10 cc. Ya, kurang lebih 10 cc. 1 penukar margarin itu berapa? 5 ya? Iya. Ya, 5. Kalau itu 10 cc, coba sebetulnya Anda kemarin bisa bereksperimen. Anda bisa menimbang 20 atau mungkin karena 10 cc itu bisa dari margarin 10 atau bisa kurang. Tapi kalau 5 nggak mungkin, mesti lebih. 5 margarin, 5 gram margarin kalau dicairkan itu tidak bisa jadi 10, bisa kurang. Karena ukuran sendok itu tadi, sendok itu kan URT, ukuran rumah tangga yang tidak bisa dijadikan patokan. Sendoknya ada yang penuh waktu ambilnya. Jadi sebenarnya ini sebagai ilmu buat saudara. Kemarin nggak tanya Bu Irma waktu action praktek, Mbak? Lupa, Bu. Lupa. Harusnya kemarin bisa Anda mencoba 20 gram margarin ditimbang, Anda cairkan, kemudian Anda ambil 3 sendok makan mentega cair itu. Tapi kemarin tuh udah ditimbang, Bu, tapi nggak 20 gram, tapi 45 gram. 5 gram menjadi 3 sendok? 45 gram. Oh, 45 gram. Ya biasanya kalau 5 gram nggak mungkin jadi 10, mesti lebih. Biasanya ya 10 bisa menjadi 10 karena waktu mencairkan itu kan ada sebagian yang menguap, toh. Iya. Ya. Jadi mesti lebih. Tidak bisa 5 gram menjadi 10 cc margarin cair, enggak bisa, mesti lebih. Tapi bisa 10 gram menjadi 10 cc bisa jadi. Itu tergantung waktu mencairkannya itu Anda diamkan setelah mencair ya. Mungkin Anda tinggal kemana-mana dia akan menguap, akan bisa berkurang atau bisa jadi waktu mencair langsung Anda timbang itu bisa lebih banyak. Jadi tergantung suhu waktu Anda mencairkan. Ya. Tidak bisa jadi patokan. Oke. Ya, sebelumnya Bu Irma lebih suka waktu pas action praktek ini menjadi satu. Kalau praktek itu kan kita tidak terduga, kita akan mendapatkan ilmu baru yang seperti tadi pertanyaanmu itu sebenarnya sangat bagus. Selama ini jarang yang menanyakan itu dan jarang yang mempraktekkan itu secara teori. Berapa gram margarin pekat untuk menghasilkan cair itu. Ya nanti coba dicek di rumah. Ya, jadi ilmu baru buat saudara. Baik, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Yuk yang lain. Izin bertanya, Ibu. Ya, monggo, Mbak. Kan kalau misalnya kue tuh pakai telur ya, misalnya pakai telur ada yang pakai kuningnya aja, ada juga yang pakai dua-duanya, ada yang putihnya aja. Nah, untuk itu tuh perbedaannya apa ya, Bu? Kalau misalnya pakai kalau yang saya tahu sih, kalau yang kuningnya itu biasanya dipakai buat kue kering kan. Nah, terus kalau misalnya kue kering nih, tapi ternyata pakai telur utuh, itu gimana ya? Kalau kue kering, untuk menghasilkan kue kering yang teksturnya rapuh, tidak keras, jangan menggunakan putih telur. Putih telur itu apabila dicampurkan dalam adonan untuk membuat kue kering, itu kalau tidak pintar mencampurnya itu akan menjadi keras. Putih telur itu akan berdampak ke kekerasan tekstur.
Tapi ya bisa aja dipakai, putih telur itu dipakai, yang penting waktu mencampur adonannya itu Anda harus hati-hati. Tadi yang Bu Emma sampaikan tidak boleh bersentuhan dengan tangan, campur aja pakai spatula, dan baru dicetak sedikit demi sedikit, itu akan aman. Tapi kalau Anda pakai putih dan kuning telur jadi satu, kemudian Anda mencampurnya itu kayak seperti membuat bulang-baling. Ya, kalau bulang-baling itu kan memang harus kena tangan diuli banyak. Itu yang tidak dianjurkan. Jadi secara teori, itu kalau buat kue kering, itu atau tidak hanya kue kering, Mbak, membuat kue, semakin banyak kuning telurnya, itu semakin lembut teksturnya. Kalau Anda pakai putih telur ya boleh, tapi itu tadi daya kembangnya harus bagus, mencampurnya harus tepat, kemudian komposisinya harus tepat supaya dia tidak mengurangi tekstur kekerasan itu. Kenapa kue lapis Surabaya, lapis legit itu mahal? Karena proses pembuatan kue itu mayoritas kuning telur yang dipakai. Ada yang pakai 15 kuning telur, ada yang pakai 10 kuning. Jadi dia mengabaikan putih telur. Jadi kue-kue yang teksturnya lembut banget itu minim sekali menggunakan putih telur. Bahkan nggak pakai. Bahkan nggak pakai. Tapi apa risiko konsekuensinya? Mahal harganya. Dan daya kembangnya memang tidak maksimal setinggi kue-kue yang pakai putih telur itu. Tapi rasanya pasti enak. Ya, lapis legit Surabaya, lapis Surabaya yang jadul zaman dulu itu teksturnya sangat lembut. Karena penggunaan kuning telurnya banyak, 15-20, tapi penggunaan tepung terigunya itu sedikit, kecil sekali. Jadi kayak kue telur tok. Saya pernah dapat oleh-oleh lapis legit dari Jambi. Di Kudus juga ada. Itu sampai dia padahal penggunaan margarinnya tuh nggak banyak, jadi kayak basah itu. Lembut banget. Coba yang senang membuat kue, Anda bereksperimen, perbanyak kuning telur. Tapi konsekuensinya itu tadi, biaya mahal, tapi kalau dijual rasanya memang enak, harganya mahal, dan itu sasarannya memang untuk kelas menengah ke atas. Kalau Anda mau jualan buat kue, kuning telurnya banyak, sasaranmu di pasar tradisional ya nggak laku. Di pasar tradisional orang kan milihnya bukan teksturnya, tampilannya kelihatan gede, rasanya enak, murah kan gitu. Tapi kalau di supermarket, kemudian di swalayan, itu yang kelas ekonomi menengah ke bawah, dia tidak melihat harga, dia melihat kualitas rasa. Jadi gitu, ya. Tapi kalau misalnya yang diharapkan itu mengembang, berarti pakai putih telur apa? Iya, iya. Kalau kue kering kan nggak butuh daya kembang. Ya, tapi ada yang kue kering pakai Iya, putih terima telur kasih, Bu. nggak boleh, boleh. Ya, jadi fleksibel itu. Jadi fungsi kuning telur itu melembutkan, melunakkan tekstur. Kalau putih telur itu membantu daya kembang, tetapi kelemahannya dia akan berdampak kue itu menjadi keras, khususnya kue kering. Ya, itu ya Mbak, siapa nih Mbak Listia. Ya. Ya, Ibu, terima kasih. Ini Ade mana? Ade Hikmah mana? Ade Hikmah yang baru bangun. Mana Ade? Ade Hikmah mana? Maaf Ada Ibu, enggak? tadi bukan baru bangun, tapi tadi belum mandi, belum apa-apa. Nggak pakai jilbab. Nah itu tulisannya di chat baru bangun. Enggak, Ya. dari tadi. Yang tadi tanya soal itu loh Bu, apa namanya? Yang makanan yang direbus itu loh, itu saya. Ya, nanti lain kali chatting itu jangan untuk main-main, ya. Ya, Mbak siapa ini? Mbak Ade Iya, Ibu. Hikmah. Ya, jadi chatting itu biasanya untuk mohon izin, misalnya sebetulnya kan di dalam perkuliahan online itu kan diharapkannya kan apa itu kameranya kan on, tapi Bu Emma tidak mewajibkan karena kan kadang-kadang berpengaruh di pulsa, kadang-kadang pengaruh ke sinyal, kadang viral biasanya mahasiswa itu izin atau mungkin izin terlambat bergabung atau mungkin izin apa itu di chatting. Tapi kalau chatting isinya bangun, kemudian ketawa-ketawa, itu terus apa ini yang atas itu?
anjir itu apa, itu kan kurang tepat ya secara attitude, apalagi Mbak Adi kan putri ya, itu tolong jangan diulang untuk semuanya. Untuk mata kuliah apapun, namanya chatting itu komunikasi dengan teman atau dosen harus hati-hati dalam bahasanya ya. Halo, mana Mbak Ade ini? Ibu. Ya, semoga itu tidak terulang Ya, lagi. Ibu. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada bisa kita close pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.